Saya berusaha fokus deh. Oke. Selamat pagi semuanya. Hari ini tanggal 14 Februari, Valentine Days. Bagi yang merayakan selamat. Kembali lagi ke catatan Jubah. Kali ini bersama Mas Pandu Riono. Halo Mas Pandu. Selamat pagi, salam Valentine, salam kasih sayang. Dan Mas Firsa Radiani. Halo Mas Firsa. Apa kabar? Sehat? Baru sembuh, sehat ya. Wih, baru sembuh. Ya. Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Mas Pandu juga sehat ya. Alhamdulillah. Ya, jadi kita kali ini pengen ngomongin soal ini ya. Sebenarnya ini basic sih, 3T ya. T dalam 3T itu ada tracing, soal pelacakan di Indonesia. Settingannya gimana? Itu ternyata pemerintah baru-baru ini saja, padahal udah setahun kan pandemi ini jalan. Tapi baru-baru ini saja mau menggiatkan tracing ini. Wow, sekali. Menurut Mas Firsa, gimana Mas? Tracing itu Mas Firsa dari ini ya, mungkin yang dari luar medis ya, itu mandangnya gimana sih di Indonesia ini? Sebatas yang saya pahami ya Hmm. dari sisi awam dari orang data, uh, memang kalau tidak salah kan tahun ini dari data teman-teman kawal COVID, RLI-nya kita kan antara 2 sampai 4 lah. Yang Artinya jelas apa tuh? Artinya. ya artinya nanti mohon ditambahkan ya Pak Pandu. saya juga awam, awam data. Artinya kan setiap satu orang yang terkena positif rata-rata di Indonesia yang dilacak hanya 2 gitu. Hmm. Bahkan kalau dari data tim Pandemic Talks coba gali lagi, ya tetap pakai data kawal COVID. Bulan lalu ya, 2 bulan lalu mas Januari itu kalau tidak salah ada 11 provinsi yang RLI-nya di bawah 1 malah gitu. Bahkan kan itu tidak utuh sebagai satu orang manusia gitu loh. Jadi artinya satu orang yang positif nggak ada, sebagian nggak dilacak aja gitu loh. Ya udah, Iya. lewat udah, cuek aja Ya lacaknya gitu. idealnya ada dari WHO satu orang positif itu dilacak 10 sampai 30 kalau tidak salah itu. Nah, perbandingannya ya mungkin tidak apple to apple ya secara sistem kesehatan ya, dan infrastruktur di Singapura bisa sampai 70, 1:70. Nah, kita 1:2, dan rata-rata 2 bulan lalu ya, sebelum 2 bulan lalu ada 11 provinsi, hampir 13 provinsi yang tracingnya tuh di bawah 1. Nah, ini kalau dari luar ya melihatnya kan ada 2 sisi ya, dari sisi pemerintah sama ada dari sisi mungkin ada sisi penolakan atau ketidakpahaman dari masyarakat juga ini. Ya gitu, Mas Kamil. Ya. Setuju. Jadi memang nggak simple tapi harusnya dilakukan dari awal ya. Adanya Ya, wabah gitu. dan kalau kita perhatikan di media-media juga tracing ini kayak sepertinya baru dimulai digalakkan pergantian ini kan Pak Menkes yang baru ini. Baru mulai diomongin gitu kan. Ya. Mau Mas Pandu gimana? Iya. Ya, jadi sebenarnya masalahnya lebih mendasar lagi, bahwa untuk penyakit menular itu yang paling pertama harus dilakukan adalah pembangunan atau melakukan surveillance. Surveillance itu ada 3, satu paket itu. Testing itu untuk mengetahui apakah seorang itu sudah membawa penyebab penular ya, virus kalau dalam COVID-19. Kedua, kalau kita tahu bahwa ini penyakit menular, nah ini tertular dari siapa atau sudah menularkan kepada siapa sebelum diketahui dari hasil tes ini. Ya, itu kita sebut sebagai tracing, ya, lacak gitu. Jadi ini menjadi penting, dan kemudian tujuannya setelah memang positif harus dilakukan isolasi, pemisahan dengan anggota keluarga atau anggota masyarakat yang belum terinfeksi. Jadi tujuan surveillance untuk penyakit menular itu 3 kegiatan sekaligus harus dilaksanakan. Yang saya lebih senang menggunakan tes, lacak, isolasi, TLI singkatannya. Ya, karena nggak ada treatment di sini. Ya kan, jadi lebih mengarah untuk
upaya memutus rantai penularan, mencegah. Jadi nggak ada pengobatan yang bisa mencegah penularan, tapi isolasi yang bisa mencegah penularan, memisahkan dengan anggota masyarakat yang lain. Nah, problemnya adalah orang nggak paham ketika membicarakan tes, itu dibicarakan tes sekian punya target minimal per 1 juta penduduk per minggu. Nah, kemudian lagi pelacakan harus minimal 1 orang yang terinfeksi diidentifikasi 30 atau 10-30 kata Mas Firza tadi. Ya, itu artinya untuk mengetahui orang yang sudah terinfeksi atau sudah menularkan kepada siapa gitu. Karena harus di-testing lagi. Dan kemudian harus dilakukan isolasi karena untuk memutus rantai penularan. Dengan demikian maka sebenarnya kalau kita bisa melakukan tes, lacak, isolasi, kita bisa memutus rantai penularan. Itu standar utama dalam penanggulangan penyakit penular apalagi dalam pandemi ini. Dulu kalau kita untuk tuberkulosis saja, kalau ada 1 orang yang datang ke pelayanan kesehatan, anak gitu misalnya, itu dicari siapa, tertular dari siapa. Nah itu juga lacak. Jadi semua penyakit seperti itu kalau penyakit penular. Nah ini yang menjadi kendala sejak awal, tes salah kaprah menggunakan tes cepat antibodi ketika kapasitas testing kita PCR-nya sangat terbatas. Nah, ini menjadi penting banget gitu bahwa udah salah strategi. Kemudian nggak dipikirkan pelacakan kenanya aja gitu. Jadi dia nggak ngerti konsep ini konsep pelacakan isolasi dan juga isolasi juga yang sudah antibodinya positif baru diisolasi. Padahal belum tentu menularkan. Ya kan ini menjadi salah kaprah ini berbulan-bulan walaupun sudah diberitahu tidak menjadi sadar. Saya juga heran kenapa kok tiba-tiba Kementerian Kesehatan yang harusnya paham tidak melakukan itu, tidak membangun sistem itu. Nah, ini menurut saya suatu kesalahan yang tidak bisa ditolerir sebenarnya. Kenapa sampai pandeminya sekarang berlama-lama seperti ini? Dan yang paling penting adalah ketika sekitar bulan September atau Agustus tuh Kementerian Kesehatan minta kita melihat, dikasih datanya tuh. Ketika Pak Luhut diperintahkan untuk menangani 10 provinsi, Kementerian Kesehatan bingung. Wah, ditanya, gimana situasi di 10 provinsi? Wah, nggak ada yang tahu. Dipanggil kita, suruh analisis data all record-nya itu. Terus kita bilang, waktu kita presentasi, tidak bisa dianalisis. Kesimpulannya gitu. Terus kita jelaskan, banyak yang kosong datanya. Kita tidak tahu, ini banyak yang kosong. Yang lengkap itu cuma beberapa provinsi saja. Dan sehingga mereka juga bingung. Saya bilang, oke deh, dengan data yang ada, saya melihat kelemahan. Pertama, dari banyak kasus, ya kan, itu tidak ada tanggal gejala. Kedua, tidak ada tanggal swab, ya kan. Kemudian dari yang punya tanggal swab, kemudian diperiksa, tanggal diperiksa juga nggak ada, ya kan. Jadi ada yang ada, oh itu bisa 5 hari, 7 hari, gitu. Jadi ada jeda. Dan kemudian baru diperiksa tanggal hasil. Wah, hasil bisa lagi telat lagi, ya kan? 2 hari setelah itu baru diumumkan. Itu masih dicek lagi, baru tanggal dilaporkan. Jadi begitu terlambat karena tidak ngerti betapa urgensinya surveillance, bahwa hari ini harus diperiksa, hari ini seharusnya secepatnya diketahui hasilnya, bisa dilakukan kasus cepatnya, dan kita lakukan isolasi cepatnya. Karena itu tidak terjadi, karena nggak memikirkan konsep mencegah penularan dari testing, lacak, isolasi. Jedanya itu banyak sekali. Dan kita analisis kalau jedanya lebih dari 3 hari nggak ada gunanya itu. Semua nggak ada gunanya. Ya, jadi mau testing, mau pakai PCR sekalipun, yang demikian mahal dan katanya paling akurat, tapi nggak ada manfaatnya untuk menangani pandemi. Ya kan? Apalagi nggak ngerti konsep bahwa pelacakan itu harus dilakukan sebaik mungkin dan sedini mungkin. Apalagi konsep isolasi gitu kan, wah udah ada isolasi gitu kan. Nah ini apalagi setelah isolasi masih lagi dicek PCR sampai 2-3 kali
sampai negatif. Padahal udah nggak perlu, waktu itu udah diajarkan tidak perlu lakukan tes karena virusnya sudah inaktif. Setelah melewati isolasi 2 minggu, keluarkan aja gitu kan. Dan kesalahan kaprah seperti ini, kesalahan pemahaman seperti ini, itu yang membuat kita menjadi pandemi ini seakan-akan tidak terkendali. Jadi kesalahan ini yang membuat kita membiarkan penularan terus berlangsung. Nah, ini yang menurut saya dilihat juga dari Mas Firza dan kawan-kawan. Itu kira-kira pandangan saya. Oke, jadi kira-kira kalau diringkas kita sedang memang menuai dari semua ini ya, cara kita menangani wabah ya. Soalnya kalau lihat contohnya ya, Mas Yursa juga tahu kita di negara-negara yang bisa hidup lebih enak sekarang lah istilahnya kalau dibandingin di Indonesia. Misalnya sekolah udah dibuka, kegiatan-kegiatan lain dibuka atau kegiatan olahraga atau liga-liga sepak bola udah mulai, itu semua punya basic ini ya 3T yang mumpuni gitu kan Mas. Jadi mereka bisa menilai kan kondisinya. Oh kalau ini ya tutup gitu misalnya. Kalau misalnya lagi tinggi memang beneran lagi tinggi karena data-datanya bisa dianalisis gitu. Sedangkan di Indonesia ternyata susah dianalisis. Gitu ya Mas Firza ya. Mungkin kita ke next ini ya, pembahasan bahwa beberapa hari ini ada ini ya, ada isu dan nggak tahu juga ini pernyataan dari pejabat bahwa akan melibatkan banyak pihak untuk menggalakkan tracing ini. Karena disuruh sama Pak Presiden gitu. Jadi dasarnya bukan sains tapi disuruh sama orang. Oke, ini saya rada nyindir. Gimana Mas Pandu? Ini sebenarnya perlu nggak sih pelibatan militer gitu untuk tracing atau gimana sih Mas? Ini step-stepnya gimana nih kalau udah kondisi seperti ini? Kalau ya, Mas Firsa ada tambahan atau ada pendapat? Mas Firsa dulu, Yeah. saya nambahin. Mas mau nggak datengin sama militer di dokter terus kamu gitu? Iya. Nambahin pertanyaannya Mas Kamil mungkin idealnya tuh secara epidemiologi di Indonesia itu ada berapa tracer sih Pak? 1 banding berapa per populasi gitu. Kalau tidak salah kan Kemenkes terakhir menyebutkan akan menyiapkan 80.000 gitu. Tapi kemarin juga ada Menko PMK menyebutkan bahwa beliau kaget, ternyata kita baru punya 5.000 tracer gitu, dan bahkan 1.600-annya itu terpusat di Jakarta gitu. Nah, idealnya rasionya berapa? Lalu nanti secara organisasi menginduk ke Kemenkes atau ke Dinkes ya Pak? Atau memang langsung ditempelkan ke Puskesmas gitu? Atau nanti ada satu lembaga baru lagi? Atau Satgas baru lagi gitu? Satgas tracing gitu. Nanti ada pejabat baru lagi, ketua Satgas tracing gitu. Itu sih Pak Pandu, nambahin aja dari Mas Kamil. Iya. Jadi ada kemajuan ya. Kemajuan ini sebenarnya waktu Pak Budi sebelum jadi menteri, beliau baru pulang dari WHO atau dari mana gitu kan, melakukan deal-deal untuk pembelian vaksin. Tiba-tiba kita mempunyai kesempatan untuk diskusi. Ya, saya ceritakan banyak hal tentang masalah tentang masalah pandemi. Kan kita nggak tahu waktu itu mau beliau menjadi menteri atau tidak. Walaupun dalam pikiran saya, ini orang yang tepat untuk menggantikan Terawan. Karena dia kalau bertanya itu logik banget gitu. Waktu itu saya bilang kita harus sudah pakai tes antigen. Apa itu tes antigen? Saya ceritakan. Dalam tes antigen itu pertama cepat, akuratnya karena kita mendeteksi orang yang dalam fase infeksius. Itu paling penting. Jadi testingnya itu dari awal tuh kita harus memilih testing yang murah, cepat, dan itu dilakukan di India. India kan dengan tes antigennya luar biasa. Mereka kalau di Indonesia kan pakai untuk tuberkulosis tuh pakai gene expert, itu buatan Amerika. Kalau India bikin sendiri. Jadi teknologi untuk memeriksa antigen, protein dan sebagainya itu udah biasa. Jadi teknologinya cepat dideploy dan dilakukan
testingnya luar biasa banyaknya, dan harganya kalau biaya kosnya tuh di sana cuma 40.000. Ya, di Indonesia sekarang masih mahal gitu, walaupun sudah tergolong murah dibandingkan PCR. Jadi tes yang cepat, ya. Kemudian tracing. Nah, tracingnya gimana? Tracingnya itu kebanyakan dilakukan oleh kader, gitu. Jadi kader kesehatan itu bagian dari masyarakat dilatih karena mereka yang tahu aktivitas masyarakat dan mengenalinya dan bisa bicara dengan bahasa mereka, gitu kan. Di India juga negara yang begitu sangat heterogen, bahasanya macam-macam. Indonesia juga gitu. Nggak bisa pakai bahasa Indonesia seperti saya kalau bertanya gitu kan. Kalau nanyanya di Madura gitu, wah susah nanya. Dan saya juga nggak ngerti apa yang dia jawab juga kan, walaupun saya jadi petugas tracer. Nah, jadi waktu itu sempat waktu kita menggunakan ini harus tracing. Nah, di DKI cepat tuh. Waktu itu juga ada BNPB katanya di 10 provinsi di hire petugas tracer baru. Tapi orang luar gitu kan, orang luar. Saya bilang nggak bisa orang luar karena harus orang yang hidup di tengah masyarakat lokal dan bisa diterima. Dia tidak mengenal, banyak orang nggak mengenal. Tracing itu bagian dari sistem. Bagian dari sistem itu sangat lokal, itu sangat penting. Lokalitas, memahami budaya, mengurangi stigma dan diskriminasi. Orang mau berbicara jujur, tidak merasa takut untuk menceritakan. Ini penting sekali di dalam menggali kamu pergi kemarin kemana, dengan siapa gitu. Kalau di Thailand kader, di Vietnam kader, plus mahasiswa lokal, mahasiswa kesehatan kayak perawat gitu ya, yang masih sekolah itu di hire. Ya, jadi dilatih dengan cara-cara yang sederhana, bertanya kayak logbook gitu, kayak log time. Udah positif, ditanya kemarin kamu dari jam sekian sampai jam sekian melakukan apa? Nah, di jam sekian itu ketemu siapa? Oh, ketemu Mas Kamil. Berapa lama? Apa yang kamu lakukan? Ya ngobrol nggak lama, kira-kira setengah jam. Suspek, kontak erat, ya kan? Udah track gitu kan. Rumahnya di mana? Itu di sana, masa kamu nggak kenal? Nah, karena bagian dari mereka kan, bagian dari kehidupan masyarakat yang mereka tahu, kecuali kalau mereka sering berpergian atau kemana gitu. Jadi kebanyakan adalah aktivitas masyarakat. Jadi sifat komunitasnya itu benar-benar digalang. Makanya saya menganjurkan tracer itu jangan tentara, jangan babinsa, jangan polisi. Takut orang ditanya. Saya aja kalau naik mobil ada razia diberhentikan walaupun lengkap dengan ini juga takut juga. Aduh, ada apa lagi gitu kan. Apalagi udah stigma kan, stigma. Jadi kalau ketemu siapa? Nggak ketemu siapa-siapa. Nah, kalau kegiatan yang tidak biasa dalam tanda petik ya, ya nggak normal gitu. Misalnya ketemu siapa gitu, ketemu jualan apa gitu kan, nggak mau cerita itu karena nanti kan jadi banyak yang akan kontraproduktif, ya kan, kontraproduktif. Jadi penunjukan terhadap babinsa atau ini ya mungkin hanya spontan saja, ya kan. Dan pada awal pandemi itu kasus nomor 1, nomor 2, nomor 3, tahu nggak tracernya siapa? Intel. Jadi BIN turun tangan melakukan tracing kegiatan-kegiatan, dicari, disangkanya ini bagian daripada konsep pertahanan negara ya, ada orang luar masuk membawa virus dan sebagainya. Jadi konsep-konsep yang tidak lumrah ya kan, dan waktu saya juga ketemu waktu saya sebelum diretas kan tiba-tiba dikontak sama Bais, ya, Bais kesehatan, suruh cerita gini-gini, terus saya bilang ada konsep surveillance. Loh, surveillance itu kan di TNI, di Intel. Wah, saya bisa berpartisipasi di situ. Enggak, jangan. Jangan, saya bilang nggak bisa. Karena beda, ini bukan surveillance teroris, bukan surveillance untuk mengawasi orang, tapi orang yang ketemu orang lain, ya kan, kemungkinan dia sudah terinfeksi, tidak terinfeksi. Dan kalau ada stigma dan diskriminasi, itu akan semakin takut kalau aparat keamanan yang bergerak. Jadi akan kontraproduktif, ya kan. Jadi menurut saya lebih baik kader. Kader itu jauh lebih banyak anggota masyarakat. Ada kader desa, kader pembangunan, dan kader gizi, jumantik,
semua kan anggota masyarakat atau ibu PKK. Wah, kalau ibu PKK kalau nanya kan seru banget gitu kan. Jadi sebenarnya menurut saya kalau jadi masyarakat juga harus dibangun, dilatih, diperkuat gitu. Partisipasinya harus ditingkatkan. Dengan demikian mereka tahu, oh kalau saya sakit, saya harus diisolasi. Nah, diisolasi waktu itu saya melihat isolasi migrant worker ya di suatu desa di Thailand, itu yang mengawasi siapa? Kader. Karena apa? Dia ngawasi betul dan memberi makan. Karena kan nggak boleh keluar gitu kan. Ya, ini kasihan nih pekerja migran pulang dari luar Thailand ternyata dites positif. Nah, kalau waktu itu belum ada sistem isolasi. Kalau di Thailand kebanyakan isolasinya isolasi komunal. Jadi komunitas maksudnya, komunitas yang diawasi oleh kader dan solidaritas sosialnya luar biasa, nggak usah bantuan sosial. Di Indonesia kan semuanya harus diproyekkan gitu kan. Nah, ini yang menjadi masalah, diproyekkan. Ujung-ujungnya duit juga. Ya kan, jadi menurut saya kalau mau pakai dana desa bisa gitu kan. Waktu saya terlibat dalam penanggulangan tuberkulosis untuk melakukan tracing daripada Mycobacterium tuberculosis itu pada mendatangi keluarga dan keluarga kita minta datang ke puskesmas diperiksa dan kepala desa juga kadernya mengawasi minum obat. Dananya dari mana? Kader. Dana desa. Jadi dana desa bisa dialihkan sebagian, itu nggak mahal kok. Karena orang lokal kan. Jadi biasanya transportasi atau apa dan bukan pembangunan infrastruktur desa. Jadi murah. Yang menurut saya sih bahkan solidaritas sosial menjadi lebih murah lagi. Disitulah ketahanan masyarakat dibangun untuk menghadapi pandemi. Jadi kita tuh membangun sistem ketahanan masyarakat, partisipasi masyarakat itu benar-benar digalang. Nah, kalau orang yang sudah biasa kerja di masyarakat tuh ngerti. Nah, yang kalau belum pernah kerja di masyarakat, ya kita pakai orang luar, di-hire, outsourcing yang paling gampang ya keamanan, ya kan, TNI, polisi, Babinsa, Hansip, apalagi itu. Kalau udah seperti itu. Dan kalau nanti sudah masuk vaksinasi pada penduduk, itu jauh lebih mudah. Karena mereka sudah tahu, sudah bisa mengedukasi dan sebagainya. Udah kenal yang sudah terinfeksi, jangan prioritas dulu untuk divaksinasi. Oh ya, si ini nggak bisa nih, si ini nggak bisa, gitu kan. Nah, jadi menurut saya dalam jangka panjang, pandemi ini kan panjang. Ya, bisa tahun depan, bisa 2 tahun lagi. Kalau Indonesia betul-betul diramalkan buruk seperti Bloomberg, 10 tahun lagi, ya ketahanan sosial harus dibangun. Jangan 10 tahun lah, 2 tahun lah. Ya, tahun ini kita bisa mengendalikan, tahun depan kita bisa lebih mengendalikan lagi. Kira-kira gitu, Mas. Oke, Mas Firsa gimana nih bayangannya? Tapi sepertinya ini ya, Pak Pandu, jalan tersebut tidak akan dipilih oleh Kemenkes ya? Ya kita ngusulin aja terus supaya ini mungkin bulan pertama aja lah pakai Babinsa sama ini gitu kan. Nanti pelan-pelan diganti substitusi dengan kader desa gitu. Kecuali desa-desa yang rawan gitu kan. Yang menurut saya sih bertahap gitu. Jangan semuanya kader desa, jangan semuanya TNI dan polisi. Apalagi ada istilah perang gitu kan. Padahal nggak perang, ya perang sih perang, tapi kan perangnya nggak kelihatan musuhnya. Musuhnya tuh di dalam orang yang sakit. Nah itu problem juga gitu kan. Jadi ini menurut saya bisa salah paham kita, bisa salah strategi lagi. Kalau tahun lalu kita melakukan kesalahan, janganlah tahun ini kita melakukan kesalahan lagi. Kapan kita belajar? Ya oke. Memang kompleks ya kalau soal tracing ini ya, Mas Pandu ya. Dan problemnya juga data ini, Mas. Data ini itu menjadi dia. penting. Mungkin Mas Riza bisa membantu itu bagaimana data tracing, ya kan, data testing. Ya dari kawal COVID juga karena ketiadaan data itu mereka pakai algoritma sendiri kan, kayak angka suspek per kasus konfirmasi gitu aja gitu loh, sesimpel itu. Soalnya memang nggak ada datanya.
Jadi daerah-daerah yang nggak melaporkan suspek ya, jadinya nggak ada angka itu. Misalnya ada beberapa daerah kan, Mas Firsa. Iya, Nah, betul. ya jadi nggak bisa dideteksi dan ya karena nggak ada data ya nggak ada bisa dianalisis gitu. Jadi kita buta banget itu ngelihat satu daerah atau tempat-tempat tertentu kan. Itu ya, ya saya setuju banget soal data itu. Jadi memang PR yang besar banget terutama bagi pihak otoritas ya untuk mengestablish data gitu. Bukan dan datanya tuh yang berfungsi gitu kan. Bukan untuk data data yang buat nyenengin atasan gitu. Yang selama ini terjadi. Apa buat nyenengin misalnya Pak Menteri atau Pak Presiden datanya dibikin gini atau nyenengin bahkan nyenengin rakyat gitu. Datanya di pokoknya gimana caranya sembuhnya Angka kesembuhan angka meningkat. kesembuhan ya Wah, ya itu jadinya yang hal-hal yang indikatornya. indikator-indikator yang lain dicuekin gitu ya, Iya. ya itu data itu benar-benar bukan cuma data titik gitu tapi data itu punya punya ini sendiri ya spektrum-spektrum yang benar-benar harus ya komprehensif juga. Terus gimana nih soal tracing masih ada ini nggak Iya, aman nggak Mas saya bisa baru baru nyadar juga penjelasan Pak Pandu di awal tadi apa bahwa yang TLI atau 3T ini harus harus kita pahami dan lakukan sebagai satu kesatuan yang utuh. Idealnya tidak parsial karena saya jadi hmm. Iya. bertanya-tanya nih Pak Pandu apa berarti selama ini kan T yang di tengah, T yang kedua atau yang lacak itu kan berarti dilompati kan. Selama ini ada tracing, terus tahu-tahu misalkan di Jakarta selama ini ya Ada testing ya. ada testing lalu tiba-tiba diisolasi di Wisma Atlet. Nah, yang diisolasi itu siapa berarti? Saya itu nggak apa prosedurnya apa itu? Itu Pak Pandu. Lalu yang Iya. kedua melihat bahwa yang di tengah ini kosong kan Pak Pandu, yang di tengah ini kosong di Indonesia ini lebih tepatnya isolasinya itu mandiri atau terpusat Pak Pandu? Karena kalau tidak salah saya baca di Malaysia itu dibuat terpusat gitu dan wisma tanda kutip wisma atletnya memang Ada biasa banyak. gitu kayak di hall aula olahraga gitu dan bertingkat dan penuh gitu memang dibuat tanda kutip jelek biar masyarakat tuh takut diisolasi. Nah di Indonesia kan wisma atlet bagus kalau nggak di hotel gitu. Nah idealnya seperti apa sih isolasi kita kan sudah melompati yang di tengah itu tracing atau lacak. Nah dengan kondisi seperti ini isolasi yang tepat itu isoman di rumah atau malah kita galakkan pusat Pak Mandu cocoknya Iya, jadi strateginya. strateginya kan memutus rantai penularan. Iya. Nah, kalau kita objektif satu deh, TLI untuk memutus rantai penularan. Apakah dimungkinkan orang yang membawa virus itu diisolasi di rumahnya masing-masing? Ya, nah ini menjadi pertanyaan besar. Karena waktu saya mengusulkan dulu di DKI semuanya harus isolasi terpusat, itu orang-orang yang merasa kaya, yang merasa punya uang, yang merasa rumahnya besar, marah, gitu. Marah. Sosial ekonomi menengah itu marah. Kenapa kita harus dicampur gitu kan? Jadi kata-kata campur itu kan saya bilang gini. Problemnya adalah kalau orang positif ketemu positif nggak apa-apa, gitu kan? Itu malah bisa saling mendukung, ya kan? Ada supporting group sebenarnya. Dan saya harapannya di Wisma Atlet itu ada proses interview pelacakan. Kalau nggak sempat dilakukan gitu kan. Ternyata saya baru tahu belakangan nggak dilakukan apa-apa. Nah ini kehilangan kesempatan yang luar biasa kalau kita mau melakukan tadi membangun pelacakan. Kalau nggak sempat di awal, nah dilakukanlah sempat. Kedua mungkin juga nggak ada gunanya karena terlambat tadi udah 5 hari udah ini lupa gitu orang. Tapi sebenarnya masih bisa. Kita masih bisa karena kan jedanya antara 2 minggu itu. Jadi
menurut saya karena nggak kepikiran aja gitu kan. Jadi nggak kepikiran bahwa kita ini sedang ingin memutus rantai penularan dan orang itu terinfeksi mungkin sudah menginfeksi orang lain atau dia terinfeksi dari orang lain. Ya, kalau ada kegiatan besar gitu kan, misalnya meeting ulang tahun partai misalnya kan, wah ada ulang tahun partai gitu kan. Kalau saya ketua partai positif, wah saya nggak mau ngasih tahu, nanti banyak anggota partai yang terinfeksi jadi klaster partai gitu kan, jadi memalukan partai. Apalagi kalau saya mau jadi presiden di tahun 2024, kan. Jadi kadang-kadang banyak orang yang malah stigma gitu kan, takut dibullying dan macam-macam. Atau pesta keluarga besar juga bisa seperti itu. Jadi banyak kerumunan yang pada awal-awal pertengahan pandemi pada tahun lalu itu disembunyikan statusnya karena kita dari awal tidak mengurangi stigma dan diskriminasi, ya kan? Jadi orang juga isolasi jadi penting. Isolasi kalau isolasi di Wisma Atlet itu banyak orang yang nggak mau karena tadi ada stigma juga gitu kan. Jadi ini ketahuan kan, oh dia terinfeksi dan sebagainya, alumni Wisma Atlet gitu kan. Jadi siapa sih yang kalau di guyonan malah bercanda gitu lama-lama baper juga kan. Ini orang alumni Wisma Atlet ketemu, ini alumni, dikenalinya bukan siapa gitu, alumni Wisma Atlet, alumni Wisma Atlet. Oh, orang tahu kan dia pasti terinfeksi, pernah terinfeksi dan macam-macam. Lu masih infeksius gak gitu kan? Jadi kayak gitu. Jadi suasananya memang tidak terbangun sifat untuk kekeluargaan, untuk toleransi karena penyakit. Ya kan, walaupun penyakit ini sebenarnya fase penularannya sudah lewat. Kedua adalah tidak semua wilayah mempunyai tempat untuk tempat isolasi. Ya kan, ini menjadi penting gitu kan. Ada di Jakarta waktu itu dipilih GOR, ya kan, GOR. Tapi jauh dari pemukiman gitu. Terus dia bilang nanti kalau saya di GOR di Jakarta Timur, saya tinggal di Jakarta Selatan, yang nengok saya siapa? Jadi konsepnya itu ditengok, dirawat gitu kan. Jadi makanya Wisma Atlet disebut rumah sakit darurat. Ini nggak ada yang ditengok, nggak boleh ditengok gitu kan. Nah ini juga betapa sulit dia memberikan pemahaman, edukasi kepada masyarakat, ya komunikasi pada masyarakat bahwa orang diisolasi itu tidak boleh ditengok sampai berapa lama dan kemudian ya udah jangan dilakukan apa-apa gitu, jangan supaya terhindar dari infeksi gitu dan sebagian besar akan sembuh kalau memang tidak ada gejala. Ini kan orang yang diisolasi adalah orang yang gejalanya ringan dan tidak bergejala, malahan sebagian besar akan menghindar karena merasa sehat. Ini juga penting bahwa dia tidak paham bahwa saya sakit kok ditaruh di rumah sakit darurat Wisma Atlet sih, kan itu untuk orang sakit. Bahwa sebenarnya untuk menghindari dia menular kepada orang lain atau keluarganya. Nah ini yang menurut saya jadi masalah sangat kompleks, Mas. Pemahaman, edukasi, dan sebaiknya kalau menurut saya di suatu tempat yang disediakan oleh pemerintah. Apakah menggunakan Wisma Haji atau Wisma Pelatihan? Banyak sekali, Mas. Kalau Wisma Haji di setiap kota itu ada. Ya kan? Ya. Kedua, Wisma Pelatihan. Semua dinas kesehatan tuh punya ruang-ruang pelatihan. Atau mau sekolah yang nggak kepakai gitu kan, juga bisa gitu kan. Yang kan sekarang kosong, nggak ada kegiatan-kegiatan, banyak kegiatan-kegiatan yang gedung-gedung itu bisa dimanfaatkan. Ini kan dalam suasana pandemi gitu kan. Jadi kalau memang diniati, ya kan, rencana. Nah ini problemnya kita nggak punya rencana nih. Berkali-kali saya bilang kita itu tidak punya rencana pengendalian pandemi. Jadi semua tiba-tiba Pak Presiden bilang, oh Presiden itu padahal saya ngajarinya udah lama itu. Bahwa kita tracing harus minimal 30. Tiba-tiba Presiden bilang 30. Oh, semuanya baru manut gitu kan. Iya, itu baru bulan kemarin ya. Iya gitu. Wah, luar biasa. Iya, padahal kita dari awal, dari bulan April tahun lalu. Kalau kita melihat indikator pantau pandemi itu, Mas, kan ada komponen tracing. Kalau satu di bawah cuma 1 kurang 5 langsung merah gitu kan. Hijau kalau di atas 30. Nggak pernah hijau, Mas. Nggak pernah hijau, walaupun di DKI, ya kan? Karena apa? Tadi jedanya terlambatnya terlalu besar sehingga tidak sempat dilakukan.
Dan yang tracer terbanyak itu DKI, karena setiap puskesmas ada. Kemudian ditambah lagi 1.500 dari BNPB, dikontrak sampai bulan Desember kemarin. Nah sekarang udah kontraknya habis. Saya bilang jangan kenapa pakai kontraktor, itu maunya BNPB, karena dia punya dana. Ya, susah lagi kalau gitu kan. Coba dilatih kader, Mas, dan tinggal di situ, sampai sekarang tetap jadi tracer. Dan selama dia di situ, dia selamanya menjadi tracer. Dan ini potensinya ada banget ya. Tracer, edukator juga. Iya, ada banget ya di Indonesia yang dengan kontur sosial yang kayak gini, potensial untuk merekrut kader lokal itu sangat ada gitu loh. Menurut saya begitu. Desa pasti ada balai desanya kan di mana-mana di Indonesia. Pasti ada orang anak muda desa yang jadi di situ ada kan. Jadi dia bisa paham. Iya. Tapi sayangnya itu mungkin nggak diidentifikasi. Ya, kita kurang tahu juga ya, kita nggak bisa lihat. Dan setuju soal insentif tracer, Mas. Maksudnya memang harus ada dananya kan, harus di-acknowledge kan, harus dihargai orang-orang ini gitu. Ya bukan relawan aja kan, maksudnya yuk merekrut relawan, kamu harus mengabdi terus gratis gitu. Ya kayak pandemic talk saja ya, nggak relawan banget. Bayangin Firza itu menghabiskan waktu berapa dia hidup dari mana? Firza. Untung simpanannya banyak. Oke, kira-kira udah sih, kayaknya udah komplit. Mas Firza ada ini nggak? Sebelum berakhir ada mau cerita apa gitu? Asik. Nggak ada sih. Pertanyaan terakhir ke Pak Pandu boleh ya? Boleh. Akibat dari tracing buruk ini apa sih Pak Pandu, biar teman-teman tahu ini, apakah salah satunya angka kasus aktif kita ini kan sudah tertinggi se-Asia kan, udah ngelewatin India nih. Padahal dulu India sempat 1 juta, angka kasus aktifnya sekarang turun. Nah, apakah itu salah satunya itu? Dan biar teman-teman paham bahwa kita jangan menolak saat di tracing itu, gimana Pak Pandu? Jadi biar teman-teman dapat konseptual holistiknya, kalau tracing ini buruk, itu dampaknya apa? Apakah kita makin bahagia atau gimana? Gini, jadi kan kalau orang terinfeksi, ini kan airborne disease, jadi ditularkan melalui udara ya. Kalau kita berinteraksi keluar dari mulut kita itu kemungkinan ada virusnya. Nah, percikan-percikan dari air liur kita dan bisa mengambang di udara kalau di ruang tertutup, ya, makanya disebut airborne. Itu mudah menular. Ya, jadi konsepnya adalah mudah menular. Kecepatan penularannya bisa bervariasi dari ruang terbuka, ruang tertutup, banyaknya orang dan sebagainya. Dan juga dipengaruhi oleh karakteristik orang juga. Kalau virusnya lagi banyak, infeksius, gitu, makin banyak virus yang bisa beredar di udara. Jadi karena mudah menular, ya kan? Dan problemnya adalah kita selalu berinteraksi. Nah, ini problemnya karena kita tidak melakukan penghentian interaksi yang kita sebut sebagai lockdown, ya kan? Lockdown itu adalah menghentikan semua interaksi manusia, ya kan? Untuk sementara, karena supaya virusnya kan umurnya cuma 2 mingguan. Kalau itu lockdown-nya efektif, itu langsung virusnya mengalami kesulitan untuk mencari korban. Ya, kalau nggak ada korban baru, dia tidak bisa bereplikasi. Kalau tidak bisa bereplikasi, dia nggak hidup, tidak bermutasi, dan macam-macam lah, ya kan? Nah, karena itu, kalau kita terinfeksi atau seseorang terinfeksi, pertanyaannya dia tertular dari siapa? Jadi retrospektif, ya kan? Atau kita bilang prospektif kalau dia sekarang interaksi masih belum ada hasilnya tapi sudah masih beraktivitas, dia ketemu sama siapa saja, berapa lama. Nah, makanya ada konsep ketemu berapa lama yang kita sebut sebagai kontak erat. Nah, kontak erat itu didefinisikan. Nggak usah terlalu kaku, ya kan orang juga nyebut 15 menit, 10 menit, kan nggak pernah kita berinteraksi, terus yuk kita ngobrol 15 menit ya. Nah, gitu. Atau kita berinteraksi, kalau udah tahu nih kalau saya
Yuk kita berinteraksi nih. Kalau 15 menit kita jadi suspek loh, kontak erat. 10 menit aja ya. Kan nggak mungkin kayak gitu. Kalau udah interaksi sosial kan lupa orang. Sehingga menularkan. Nah, jadi selalu ada yang tertular atau menularkan. Kalau ini tidak diidentifikasi untuk diisolasi atau di testing, maka dia potensial juga tertular dan menularkan pada yang lainnya karena dia nggak sadar. Yang kita sebut sebagai orang dengan tanpa gejala, ya, sehingga penularan terus berlangsung, Mas. Itu yang menyebabkan kenapa penularan terus berlangsung, karena pelacakannya nggak ada atau ada tapi buruk. Jadi sebagian orang yang membawa virus tidak teridentifikasi. Kalau tidak teridentifikasi, dia tidak tahu, dia terus menularkan baik keluarganya, temannya, orang lainnya, dan sebagainya. Ini menjadi masalah besar. Itu sebabnya TLI, tes lacak isolasi, itu satu-satunya cara yang paling ampuh dan sudah terbukti secara empiris, epidemiologic science. Jadi kontak tracing juga ada sainsnya. Bisa menghentikan penularan. Memutus rantai penularan. Jadi penularannya tidak terjadi karena dia diisolasi. Ya kan? Kenapa diisolasi? Karena teridentifikasi. Kenapa teridentifikasi? Karena dilacak. Kenapa dilacak? Ya karena ini penyakit penular. Harus dilacak gitu, harus diidentifikasi. Jadi sederhana itu sebenarnya logikanya. Jadi testing lacak isolasi itu sangat simpel dan itu menjadi yang karena saking sederhananya tidak dilakukan karena nggak canggih. Iya. Pengennya yang rocket science gitu ya, yang. Jadi ilmu pengetahuan kontak tracing surveillance ini sebenarnya sederhana dan itu bertahun-tahun dipakai dan dimanfaatkan sudah terbukti, ya, secara empiris. Pandemi ini sudah terbukti. Negara-negara yang melakukan surveillance kayak Vietnam, ya kan? Berhasil. Rendah sekali. Thailand rendah sekali. Ya kan? Singapura juga rendah. Memang negara-negara yang sudah punya teknologi tracing yang bagus, ya, menggunakan pemantauan lewat aplikasi, ya lebih baik gitu kan, karena tapi bukan lebih baik terlalu signifikan. Sistemnya sudah ada, tinggal ditambahkan suatu alat teknologi, jadi menambahkan sedikit untuk mengidentifikasi orang-orang tadi. Tetapi sistem yang nggak dibangun, ya kan, walaupun sederhana, hanya mengidentifikasi cara bertanya yang tidak mendiskriminate atau tidak menghakimi atau tidak, lo ketemu siapa kemarin? Nah, itu kan jangan kayak gitu kalau nanya. Apalagi kalau saya pakai seragam kayak gitu, pakai jaket gitu, kayak gini kan, Anda ketemu siapa kemarin? Kemana saja? Wah, takut orang. Ya kan? Tapi kalau ngobrol kayak gini, wawancara petugas lapangan, itu bagian dari masyarakat, itu akan teridentifikasi banyak dan sukses pelacakannya. Jadi kalau memang bagian dari masyarakat, dan ini yang menjadi dasar bahwa kita itu lupa bahwa peran serta masyarakat itu penting. Kan berkali-kali saya sering bilang nggak capek-capeknya bahwa masyarakat adalah garda terdepan, termasuk dalam kegiatan testing, pelacakan, dan isolasi. Di masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Sesederhana itu. Ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Saya setuju banget sama semua omongannya Mas Pandu karena terlalu sederhana di skip. Ilmiah kali ya. Iya, kita nggak tahu. Dan tapi jangan kepikiran nanti kalau kita menggunakan tentara atau polisi kayak di India di film-film tuh yang disebar pakai tongkat, kalau nggak pakai masker dipukulin gitu. Ya nggak kayak gitu sih. Iya. Oke, terima kasih banyak soal ini. Mungkin lain kali kita bakal bahas lagi karena lagi-lagi soal pemahaman ini yang paling penting ya. Bukan kalau belum paham pasti praktisnya juga nggak bakal jalan ya. Contohnya sekarang ini. Karena ini sebabnya tracing nggak jalan karena yang paham dikit.
Saya Betul sih sekali. menyimpulkan seperti itu. Surveillance gitu. Yes. Sebenarnya saya senang Pak Budi Gunadi itu ngerti, gitu kan. Cuman beliau harus diberikan nuansa public health karena selama ini kegiatan pelibatan masyarakat dari kegiatan public health itu sangat penting. Oke. Setuju. Ya, gimana Mas Firza? Saya cukup. Oke, saya berhentikan rekamannya. Terima kasih, sampai jumpa di catatan Jubah Sampai jumpa teman-teman. selanjutnya. Terima kasih semua. Baru.